selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Semoga juga kalian berkelimpahan rezeki, kemudahan, kesehatan, dan semoga cinta yang kalian tunggu itu datang. Dan semoga juga cinta yang kalian punya itu segera melangkah ke arah yang lebih serius ya. Oke, ini adalah tentang pertanda yang akan datang kepadamu ketika kamu akan ketemu jodoh ya. Ini intronya agak panjang ya, kalau bisa jangan di skip ya lovelies. Nah, sebenarnya banyak pertanda yang akan datang kepadamu apabila kamu akan ketemu jodoh. Aku pernah baca dan pernah nonton suatu konten di YouTube ya, bahwa pertanda datangnya jodoh ke kamu tuh ketika kamu lega, ikhlas, ketika kamu ringan, ketika kesempitan itu pun ada, tapi kamu ringan gitu bawanya, seperti itu ya. Dan ketika itulah semua kayak kehidupan itu ringan, mudah, rezeki datang ya, seperti itu. Dan seperti kamu udah melepaskan kehidupan cinta ini kepada semesta ya, seperti itu ya lovelies. Bisa saja datangnya pertanda ini dari mimpi ya, bisa juga datangnya ini dari pertanda alam yang datang kepadamu, seperti misalnya kamu tahu-tahu melihat burung datang, sepasang burung datang ke hadapanmu ya, bisa kamu lagi jalan atau tiba-tiba itu burung juga tahu-tahu masuk ke ruangan yang misalnya tuh ada jendela terbuka atau pintu terbuka ya, seperti itu, menemukan sepasang koin seperti itu ya. Dan biasanya umumnya ya yang pertanda datang itu kamu tuh nggak tahu gimana, happy aja kayak gitu ya. Makanya bagi kalian yang masih galau, masih memikirkan sesuatu yang sepertinya belum bisa kamu raih, atau ada suatu raihan yang ternyata hampir lepas, bisa saja itu pesan kepadamu agar lebih apa ya, lebih diringankan ya, lebih meringankan peganganmu, lebih memasrahkan seperti itu ya. Bisa juga agar kalian lebih dibawa santai ya, seperti itu, dibawa santai, dibawa santuy aja. Nah, kita lihat saja ya lovelies, dari dua file ini, file 1, file 2 ya, tentang pertanda yang akan datang kepadamu. Pastinya pasti agak beda-beda ya untuk beberapa orang. Nah, ini pun tetap general reading, pembacaan umum, jadi tidak mungkin ya lovely 100% nyambung atau cocok. Pastinya kalau mau lebih detail disarankan ke personal reading, di mana nomornya banyak lewat ya. Dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu, tetap bijak dalam mengambil langkah apapun. Oke ya, bagi yang belum bisa menentukan, di pause aja videonya. Aku mulai dari file 1 ya, bye. Halo file 1, tadi kamu pilih accept yourself ya. Sebelum kita lihat pertanda yang akan datang kepadamu ketika kamu sedikit lagi ketemu jodoh ya, atau ketika kamu akan melangkah ke arah yang lebih serius, ke arah tunangan atau nikah ya. Oke, aku buka pesan dulu ya lovelies. Ini ada suatu pesan tentang menerima dirimu apa adanya, menerima bahwa apapun yang pernah terjadi di kehidupanmu ya sudah, udah terjadi kok. Yang harus dilakukan adalah melihat ke depan. Masa lalu ada suatu pembelajaran. Makanya kaca cermin spion di mobil itu kecil. Tapi mobil yang melihat ke depan, kaca yang melihat ke depan itu lebih besar. Karena masa lalu hanya untuk dilihat sebagai pembelajaran ya. Dilihat sebentar-sebentar, sedikit-sedikit boleh ya, tapi harus fokus ke depan. Menerima dirimu ya, seperti itu. Tidak menjadi orang lain. Bisa saja kamu merasa, wah orang nih ketemu jodoh gegara dia cantik, gegara dia misalnya kayak, tapi enggak. Soulmate, teman sejiwa. Kamu kan kalau nikah, kalau jodoh itu soulmate ya. Dia mengenali jiwa, bukan mengenali fisik kamu, bukan mengenali karena kamu jadi ini, jadi itu, atau status kamu, tapi lebih ke jiwa. Nah, dengan penerimaan dirimu sendiri, itu kamu menjadi dirimu sendiri, menjadi jiwamu. Disitulah jiwa kenal sama jiwa ya. Oke. Dan ada breathe deeply, untuk lebih santai berarti ya, ini pesanmu ya. Oke.
Bisa juga sudah bisa nih terbaca ya, kalau misalnya kamu tuh di sini aku rasa ketika hidupmu kayak ringan aja. Masalah mah banyak ya. Seperti digambarkan accept yourself ini berarti pernah ada masalah besar menimpa kamu. Bisa di relationship, bisa di karir, di bisnis, di mana ada pengkhianatan pastinya, pernah ada sesuatu terjadi dan itu membuatmu sakit hati, broken hearted ya, merasa ditinggalkan. Tapi ketika itu kamu udah bisa menerima itu, terus kamu ringan aja ya, dan kamu tuh kayak merasa ingin jalan-jalan, ingin kayak menikmati hidup, jalan di suatu apa ya, kayak kalau aku ya kalau lagi di Sukabumi nih, jalan di mana kayak lihat bunga-bunga, bunga gulma loh, nggak bunga-bunga yang seperti bunga ini kayak bunga tulip, nggak, bunga gulma itu aku foto ya, kayak coba perhatikan, cantik-cantik ya. Dan ketika kamu seperti suara gemercik air di suatu selokan atau gali, itu kayaknya indah banget kayak gitu ya. Nah, pokoknya kayak ringan. Nah, oke, kita tarik pesan satu lagi dari Spirit Animal Wisdom ya. Ada tentang burung hantu, owl, detach your emotions from situation that you cannot control. Tentang suatu kacamata baru, sight ya, owl, burung hantu, lambang pengetahuan, lambang wisdom, kebijaksanaan. Di sini energi mengatakan agar untuk memutuskan, melepaskan dari suatu emosi ya, kegalauan, kekecewaan, atau di situasi yang membuatmu merasa seperti itu, dan kamu nggak bisa ngontrol, kayak gitu, untuk melepaskan ya, seperti itu ya lovelies. Misalnya ada di hubungan cinta kamu pernah dihianati, kamu di ghosting misalnya, nah harus melepaskan rasa tersebut. Ya sudah, yang sudah terjadi sudah terjadi. Seseorang yang tidak ditakdirkan untukmu, bagaimanapun caranya ke depan akan lepas. Tapi nanti kamu akan ditakdirkan ketemu seseorang yang emang ditujukan buatmu ya. Oke. Ada dari monkey, monyet ya, inner child. Don't take life so seriously. Jangan serius-serius, katanya di bahasa santuy. Ya, karena dirimu itu, jiwamu itu ada energi, di mana ada energi anak-anak yang harus kamu pelihara ya, misalnya main ketawa tiwi ya, tanpa ada reason apapun ketawa tiwi. Kok ada sesuatu terjadi, itu anak-anak kan cepet banget loh berantem sama temennya ya, itu besoknya udah biasa lagi. Nah, seperti itu ya. Jangan terlalu serius aja di bawah santuy ya, meskipun masalahnya berat, meskipun kamu sempat berdarah-darah dalam suatu masalah ya. Oke, ada energi lion. Ini adalah tentang honor your soul and celebrate its journey. Nah, seperti aku bilang tadi, perjalanan hidup orang beda-beda, karena pastinya perjalanan hidup orang itu beda-beda karena punya karma sendiri, punya misi sendiri. Nah, makanya untuk lebih menghargai itu, dirayain aja apapun itu ya. Kan ada sesuatu yang misalnya tidak kamu harapkan, misalnya ada putus, cerai ya, di ghosting, atau ada sesuatu di karir, di bisnis kamu. Nah, itu ada suatu pembelokan semesta, di mana itu pun juga ada pembersihan karma dimungkinkan, atau emang kamu nggak ke situ misi jiwamu ya, seperti itu. Celebrate your journey ya, dan jangan serius-serius katanya kalau yang untuk pilih pile satu ini ya. Berarti bagi kamu yang serius banget ya untuk dalam pencarian jodohmu, ada yang datang langsung ingin serius, nah langsung ingin menuju sesuatu langkah yang lebih ke arah dimana itu keinginanmu. Nah, seperti itu, nyantai aja katanya ya, dibawa santai, dan pastinya menjadi diri sendiri dan menerima keadaan apapun yang telah menimpa kamu ya. Oke, sekarang aku akan buka di tarotnya ya lovelies, tentang pertanda. Kalau aku lihat di sini ya, pertanda yang akan datang kepadamu ya, itu kamu harus ringan aja, harus ringan, dibawa ringan, ikhlas, harus dibawa ikhlas. Ketika kamu ringan, ketika kamu ikhlas, sepertinya kebahagiaan itu, inner child kamu naik lagi, kamu bahagia, kamu menarik energi cinta. Kalau aku lihat di sini ya, oke. Bentar. Ini aku sih bicara tentang pertanda aja ya lovelies ya. Ace of this, oke.
My God, semua energi pembaharuan. Ada broken hearted memang ya. Aku rasa untuk yang pilih fase 1 ini pernah ada satu kekecewaan dalam banget. Ada Prince of One. Ada 3 koin. Oke. Pertandanya lebih spesifik ya kalau aku lihat ya. Ada satu pembaharuan hidupmu. Yang dulu kamu pernah raih, yang dulu kamu pernah pegang erat, bisa itu karir atau bisnis, bisa saja misalnya di karir kamu tahu-tahu berhenti ya, atau diberhentikan, atau kamu memutuskan untuk berhenti dan ternyata itu nggak selaras. Ada putus dulu, ada cerai dulu sebelum kamu ternyata ketemu lagi true soulmate kamu, true love kamu ya. Kalau kau lihat seperti itu untuk yang pilih fase 1 ini. Dimana di sini kencang banget energi pembaharuannya di karir, di bisnis, di materi, dan di kamunya. Bisa saja ini ada suatu kebangkitan spiritual di kamu, di mana yang pernah terjadi seperti digambarkan 3 pedang ini kencang banget. Kencang banget energi pengkhianatan, energi kekecewaannya kalau aku lihat ya seperti itu. Ini paling aku pilih juga ya. Oke, kamu di sini sih kencang di energi Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada Virgo, Taurus, Capricorn, ada Gemini, Libra, Aquarius. Tapi karena ini aku cuma 2 pile, dimungkinkan juga ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Oke. Oke. Nah, pertanda lain ya, yang aku lihat sepertinya emang kamu dimungkinkan di sini untuk kamu berkembang dengan kematangan yang lebih matang. Dimana ketika kamu ketemu true soulmate kamu, kalau kamu pernah nikah ya, berarti soulmate berikutnya dan yang benar-benar true soulmate ya, bisa dimungkinkan yang soulmate pertama kalau kamu pernah nikah itu adalah kayak karmic relationship, pembayaran karma, atau untuk mendewasakan kamu sehingga kamu nanti ketemu kayak soulmate atau jodoh yang benar-benar untuk hidupnya tuh lebih untuk menikmati hidup, untuk berbagi kasih kayak gitu ya. Oke. Pertandanya ya seperti aku bilang itu ada cobaan yang berat. Untuk yang pilih fase 1 ini berat banget ya. Dimungkinkan kamu pertama mengalami nggak sanggup untuk menjalaninya. Kayak gitu ya. Oke, tapi kamu berubah menjadi kamu yang baru seperti digambarkan Princess of One. Bisa juga di sini kamu udah punya kebisaan untuk sebagian kecil, tapi ya kebisaan spiritual, bakat spiritual kamu tumbuh aku lihat di sini. Dan ketika kamu punya suatu peluang di rezeki, ketika rezekimu lancar, nah salah satunya itu ketika rezekimu lancar ya, terus ketika kamu pokoknya inginnya happy aja, ketemu teman yang nggak bikin kamu pusing, dimungkinkan ya di stage ini, di langkah ini, ketika pertanda itu datang, ketika kamu justru punya teman-teman yang sefrekuensi. Teman-teman kamu bisa saja lebih kecil circle-nya, tapi sefrekuensi ya. Oke ya. Dan ketika kamu ingin menikmati hidup, pokoknya ya kamu pengen enjoy aja. Misalnya kamu diajak ketemuan, kalau kamu merasa aduh kayaknya sama yang ini mah nggak enjoy, kamu nggak kayak gitu deh. Jadi kamu tuh lebih milih untuk kamu, segala sesuatu untukmu ya. Kalau aku lihat seperti itu lebih ringan aku lihat ya. Kalau pertanda lainnya sepertinya sih aku lihat ya, ketika kamu seneng aja terkoneksi dengan alam, ketika kamu kayak happy banget melihat awan, melihat gunung, melihat bunga ya, lihat anak kecil, lihat binatang. Dan bisa juga pertanda salah satunya itu ketika kamu seneng hewan, seneng peliharaan ya, seperti itu. Coba aku tarik lagi dari Sacred Self Care. Oke, sudah jatuh ya. Ya, ketika kamu sepertinya berdoanya itu lebih ke bersyukur. Nggak meminta ya doa pasti meminta ya maksud aku, tapi kayak bersyukur aja. Bersyukur ya Allah, aku sudah ditempatkan di mana kondisi aku sekarang seperti ini. Bersyukur bahwa cobaan sudah berlalu. Kalaupun masih ada ya ternyata cobaan itu ya. Oke, atau ini adalah pesanmu agar lebih banyak berdoa ya. Disiapkan suatu tempat khusus agar kamu bisa bermeditasi atau berdoa ya. Nah, kalau buat feminim, ketika kamu pengen centil-centilan, ya centil aja. Ini aku nih udah mulai ada centil-centil ya. Mulai centil-centilan, nanya sama ponakan aku, pakai apa nih ya? Cocoknya pakai yang foundationnya warna apa? Tolong bantuin dong, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya ketika kamu centil-centilan. Mungkin kalau maskulin seneng nge-gym,
seneng ya ya centol-centolan ya atau apa ya, pokoknya menata diri gitu ya. Oke, satu lagi tuh kan bersyukur. Ketika kamu bersyukur, salah satunya itu. Atau ketika kamu ingin menulis ya, pertandanya. Salah satu lagi ini adalah pesan sepertinya untuk khusus untuk kesehatan kamu, untuk jaga kesehatan, untuk banyak minum ya. Oke ya, makasih banyak Pak satu sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku Frini Motarot dan channelnya adik aku Tara Sunda. Bye. Halo Pile 2, tadi kamu pilih Over Your Love untuk lebih membagikan kasih sayang dan cinta kepada sesama sepertinya ya. Seperti itu. Ini adalah tentang pertanda yang datang kepadamu ketika kamu akan ketemu jodoh atau ketika jodoh yang kamu punya itu kalian ini melangkah selangkah lebih maju ke tunangan atau nikah ya. Oke, kita lihat. Ini aku tarik pesan dulu ya Lovelies. Nah, kalau aku lihat ya ada over your love dan ada spruce up your nest. Kudu rapi-rapi katanya ya, harus beres-beres. Bisa saja ini rumahmu atau tempat kerjamu, mejamu atau hatimu. Sepertinya harus beres-beres juga di hatimu ya, untuk beresin energi orang yang lama ya, cinta kamu yang lama yang masih membekas dan kamu kayak belum punya closer ya. Kalau dia belum memberikan suatu akhir ya, kamu akhirin sendiri, ending ya, ketok palu untukmu ya, biar kamu bisa melangkah ke arah yang lebih jelas untukmu ya. Jadi kamu bisa menutup pintu dan memungkinkan membuka pintu-pintu kesempatan baru untukmu, bisa fokus ke karir, ke bisnismu, ke kamunya ya, seperti itu kalau aku lihat ya. Di sini sih bisa saja sudah terlihat ya pertanda ketika jodoh itu akan datang, ketika kamu sepertinya kayak punya cinta yang berlebih di hatimu. Kayak cinta itu kayak air mancur yang nggak habis-habis, seperti tumbuh aja cinta. Melihat tanaman kamu yang dulunya nggak suka tanaman, mencintai tanaman ya, mencintai binatang peliharaan seperti itu, dan cinta itu tumpah ruah ke saudara, ke teman, ponakan ya, seperti itu. Dan seperti di sini aku lihat ada spruce up your nest. Ini bisa juga diartikan ya, bisa saja ketika kamu kayaknya pengen beres-beres aja ya, dirapihin itu file-file ya, dirapihin foto-foto lama ya, ketika kamu kayaknya seperti menyusun kenangan-kenangan dari kamu SMP, SMA kayak gitu. Dan itu ternyata ngebangkitkan energi positif, ngebangkitkan memori lama yang bikin kamu happy, nambah kamu happy juga ya. Kalau foto-foto atau cendera mata yang membuatmu down, ya sudah ya, jangan sampai terlihat ya seperti itu, atau dibuang saja. Oke ya, kita buka lagi pesan dari Animal Wisdom ya. Ada peacock dari burung merak ya, tentang self love, tentang mencintai diri sendiri. Oke. Nah, over your love itu juga jangan lupa ya untuk mencintai diri sendiri. Seperti digambarkan burung merak ini, tentang ini adalah waktu untuk menselebrasikan, merayakan kamu. Dan bagaimana kamu itu bisa menyebarkan kasih ya. Time to celebrate you and all you magnificent light. Nah, seperti over your love ini sama banget nih ya. Oke. Bahwa kamu punya cinta. Kamu memberi cinta, nambah itu cinta ya, seperti itu. Dan bisa saja ketika kamu mencintai diri sendiri, itu kamu seperti energi kamu tuh udah cinta semua ya, kayak burung merak itu kan kayak bulunya itu dikembangkan dan itu menarik orang-orang datang ya ke kamu, atau apapun rezeki semua datang ke kamu ya. Ada lagi satu lagi, ada dua lagi sih ya, ini satu dari chameleon ya, tentang soul tribe, teman sejiwa. It is safe to be seen. Nah, bisa saja ada suatu peristiwa di mana kamu seperti ingin menyendiri. Ada suatu peristiwa yang membuatmu patah hati, sakit hati, ada sesuatu kekecewaan ya. Di sini kamu sepertinya ya, jadi nggak mau tampil gitu. Aku pernah berada dalam posisi ini di mana aku lebih baik sendiri. Yang aku lakukan ya udah, kalau emang ingin menyendiri dulu. Tapi ada satu titik di mana kamu udah nggak mau lagi menyendiri, nggak mau diam lagi,
bahwa kamu ingin happy, bahwa kamu ingin seperti orang kebanyakan di mana mendapatkan cinta, mendapatkan berkah rezeki. It is time to move on, it is time to rise up. Udah waktunya untuk bangkit lagi, kayak gitu ya. Dan seperti kameleon ini, katanya tentang soul tribe, bisa saja nanti salah satu pertandanya ketika kamu ketemu teman-teman sefrekuensi. Ketika teman-temanmu yang dulu kamu punya udah gak sefrekuensi, itu kamu tutup energinya, bukan berarti di blok, bukan berarti gak silaturahmi lagi, tapi lebih ke ditutup aja gitu ya. Dan di salah satu tandanya itu kamu ketemu teman-teman sejiwa yang sefrekuensi ya, seperti itu. Oke, ada burung keren ya, tentang surrender, pasrah. Oke. Untuk melepaskan dari suatu kepercayaan atau apa ya, kayak doktrin-doktrin yang malah ngebatasin kamu kayak gitu ya. Misalnya umur segini harus nikah ya, umur segini udah harus punya anak. Enggak, kematangan itu bukan di umur kalau di spiritual, tapi lebih di kematangan jiwa. Ada suatu tempaan, ada divine timing, ada waktunya tuh, ada yang megang, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, bukan karena umur segini harus nikah, bukan karena umur segini udah harus punya pacar ya. Oke. Be as expansive in your thoughts as your soul is ya. Oke. Jadi harus lebih mengembangkan sayapmu, pikiranmu ini seperti juga jiwamu. Jiwamu tuh super lebar, super panjang ya, dan pokoknya luas. Nah, itulah yang harus kamu lakukan di pikiranmu ya. Limitless. Kalau kamu merasa aduh udah umur segini, orang udah punya anak, udah punya keluarga, kalau emang itu belum waktumu, ya belum waktumu ya. Dulu pernah ada teman aku yang telat nikah, ya udah dia mah traveling, muas-muasin dirinya ya, seperti itu. Dan emang jadi banyak teman ya, networkingnya bagus. Ketika waktunya nikah ya, seperti itu. Oke ya, berarti salah satu pertandanya nggak usah terlalu terjebak lah ya di suatu doktrin, lebih ke be yourself, menjadi dirimu sendiri kalau aku lihat, dan harus lebih meluaskan pandanganmu seperti itu. Jangan terlalu terkukung lah kalau aku lihat. Bisa saja kamu merasa terkukung oleh suatu dogma-dogma atau doktrin-doktrin tertentu ya. Oke, sekarang aku buka di tarotnya ya lovely, sebentar, untuk melihat pertanda yang akan datang kepadamu. Dreams dari Princess of Cup, Three of Cup, Prince of One. Oke. Nine of One, ada the Star. Back of the decknya ada retreat ya, ada 8 piala. Oke. Oke, lovelies, pertandanya ya, coba aku lihat di sini sepertinya emang seperti digambarkan chameleon ini, ada soul tribe. Itu ketika kamu emang ketemu teman-teman sejiwa, ketika kamu ketemu teman-teman yang sefrekuensi dan kamu fun sama mereka. Nah, itu mengisi hidupmu dengan cinta, jadi kamu narik juga ya. Dan ketika kamu pengen beberes ya, tuh satu. Dan ketika kamu berani meninggalkan sesuatu yang gak selaras, bisnis, karir, atau cinta, yang ngeghosting kamu, yang ngegantung kamu, aku rasa ya seperti itu. Dan kamu betah, udah menjadi diri sendiri seperti digambarkan Princess of Cups, seperti digambarkan Princess of One. Kamu traveling, kamu sepertinya benar-benar memanjakan diri sendiri. Itu salah satu pertandanya ya. Dan kamu sepertinya salah satunya itu spiritualitas kamu terbangun oleh suatu peristiwa yang ngecewain kamu, oleh suatu peristiwa yang sepertinya ngegandolin kamu gitu ya. Ada suatu keberatan, kehidupan itu kayak ngeberatin kamu ya, tapi itu justru membuat kamu kuat seperti digambarkan 9 tongkat. Kamu di sini kenceng nih energi Aquarius ya. Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagittarius, tapi ini hanya 2 pastinya ada juga yang Virgo, Taurus, Capricorn ya, tapi emang mayoritas di ini ya, di Cancer, Pisces, Scorpio, dan Aries, Leo, Sagittarius. Nah, salah satunya lagi yang aku rasa ya, aku lihat ketika kamu benar-benar fokus ke kamu, ini lebih kencang. Ketika kamu healing
Dan healing itu kamu benar-benar traveling ya, mencium bunga ketika di jalan ya, membagikan cinta ketika cinta kamu berlimpah, aku lihat ya. Mungkin juga kamu melihat burung, salah satu pertandanya itu ya. Seperti itu aku lihat. Dan ketika kamu punya wawasan, di mana wawasan itu apa ya, kayak untuk kamu, bukan apa sih, kayak melawan doktrin-doktrin yang ada. Kalau aku rasa ya, tidak dibatasi oleh apapun. Seperti itu kalau aku lihat ya. Coba aku lihat lagi. Sepertinya sih ya, kalau pertanda alam bisa saja untuk pilih pile 2 ini kamu ada mimpi tertentu, aku rasa ya, seperti digambarkan The Star. Mimpi-mimpi bercermin, misalnya mimpi-mimpinya tuh seperti kayak aneh-aneh ya, tapi kamu ingat. Nah, bisa kayak gitu ya, seperti itu aku lihat. Gitu, lovelies. Coba aku buka lagi ya untuk melihat lebih dalam mimpi-mimpi. Maksud aku pertanda yang akan datang kepadamu ketika ketemu jodoh. Aku rasa ya sebelum ke sana tuh ada suatu proses pendewasaan dari semesta ya, seperti digambarkan Princess of This dan Princess of Cup dan Princess of Wand. Aku rasa ada suatu proses pendewasaan karena soulmate ya, jodoh, soulmate itu mengenali jiwa. Ketika kamu ada dalam suatu proses kematangan tertentu ya, seperti itu. Connect with earth, spend time with animal. Oke, kalau aku lihat ya, pertandanya lain yang akan datang kepadamu ketika kamu ketemu jodoh atau ketika kamu sama pacarmu ini akan melangkah ke arah yang lebih serius, itu ketika kamu senang ini hewan, mungkin juga tanaman ya. Mungkin kamu dari dulu yang nggak suka hewan jadi suka ya, peliharaan, dan kamu terkoneksi dengan alam seperti digambarkan dari oracle ini. Kamu senang jalan-jalan, aliran air sungai itu jadi lebih indah di telingamu, bunga-bunga yang biasa pun yang cuman gulma aja kamu suka ya, kayak gitu ya. Merasakan hembusan angin di rambut kamu, itu kamu kayak terkoneksi aja dengan alam ya. Dan satu lagi, sepertinya pertanda yang datang kepadamu ketika rezeki kamu lancar. Kayak gitu ya. Ketika rezeki kamu lancar, ketika kamu fokus ke kamu ya, dan memanjakan kamu banget. Itu ya, dan lainnya aku rasa ketika kamu itu ada mimpi ya. Untuk yang pilih pile 2 ini, makasih banyak ya pile 2 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku Frini Mau Tarot dan channelnya adik aku Tarot Sunda. Bye.